Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada Sabtu 17 Oktober 2020, mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa telah menyertai dan memelihara saudara-saudara sekaliannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dari kitab Mazmur 96 ayat 9. Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sekali lagi saya baca. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik renungan hari ini, menyembah Tuhan. Saya yakin saudara-saudara pasti mempunyai seorang idola. Apakah saudara mengidolakan oleh karena kegantengan, kecakapan, dan banyak hal yang mungkin ada kelebihannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga melalui firman hari ini, kita diingatkan atau kita memiliki satu alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan. Mengapa kita harus fokus sujud menyembah Allah. Alasan yang boleh kita rasakan, kita nikmati dan kita saksikan adalah bahwa Allah Sang Pencipta, bahwa Allah Sang Juru Selamat, bahwa Allah Sang Pembebas, bahwa Allah Sang Maha Kasih. Itulah alasan saya, alasan kita bersama, sehingga harus tunduk, taat dan menyembah hanya kepada satu Allah, hanya kepada Yahweh, hanya kepada Tuhan semesta alam. Demikianlah suara dari pemazmur hari ini. Pemazmur mengajak setiap umat Tuhan supaya fokus menyembah dan mengabarkan kemuliaan Tuhan. Sebab pekerjaannya sungguh sangat dahsyat. Sebab Allah telah berkarya, memberikan keselamatan dan pembebasan. Dan karya pembebasan itu dapat dirasakan oleh setiap orang yang boleh datang kepadanya. Pembebasan itu telah dirasakan dan telah mampu melepaskan umatnya dari perbudakan, dari cengkraman maut, bahkan dari ancaman kebinasaan dan kematian. Kemuliaan Tuhan bagaikan matahari yang terbit dan menyinari dunia ini. Matahari yang perlahan-lahan mengusir kegelapan. Matahari yang membawa sinar terang pencerahan kepada setiap isi bumi ini. Sehingga setiap orang, bahkan ciptaan, benar-benar merasakan sesuatu kehangatan dan mendatangkan pertumbuhan. Oleh karena sinar matahari, cahaya matahari, kegelapan sirna, hilang perlahan dari muka bumi ini. Demikianlah keselamatan datang, menghilangkan ketakutan-ketakutan dari hidup dan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia, yang benar-benar berpengharapan hanya kepada Dia, yang benar-benar berseru hanya kepada Allah, yang mengaku Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber keselamatan, Allah adalah penolong dan penyelamat bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Allah, kemuliaan Allah adalah menjadi sesuatu ancaman bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang tidak percaya akan Tuhan, bagi mereka yang melakukan kejahatan, bagi mereka yang hidup dalam kefasikan, bagi mereka yang selalu hidup dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kedatangan Allah atau kemuliaan Allah menjadi sesuatu ancaman bagi mereka. Tetapi bagi saya,
bagi saudara, bagi kita bersama yang percaya kepada Allah, yang mengandalkan Tuhan, yang membuat Dia juru selamat kita, mengaku Dia pencipta dan penyelamat kita, maka kemuliaan Allah adalah sesuatu sukacita bagi kita bersama. Kemuliaan Allah adalah sesuatu hal yang menyejukkan bagi kita bersama. Oleh sebab itu, kita layak menyembah Allah. Kita layak memuji Dia. Kita layak memasmurkan pujian baginya. Datanglah berseru kepadanya, sebab Dialah yang layak dipuji. Bagi pendusta, pembohong, penjahat, pelaku kekejian, kemuliaan Tuhan adalah sesuatu bencana. Tetapi bagi saya, tetapi bagi umat Kristen, tetapi bagi kita bersama, kemuliaan Allah membawa kesejukan. Kemuliaan Allah membawa sukacita. Kemuliaan Allah membawa sesuatu hal yang baru. Mari nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Hidup kita, totalitas hidup kita harus menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dupa yang harum bagi Tuhan, sehingga melalui hidup kita, pekerjaan kita, tutur kata kita, dimanapun kita berada, pastikan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga saudara terberkati ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkau menjadi idola kami. Engkau yang menyediakan keselamatan bagi kami. Engkau layak dipuji dan disembah dengan nyanyian baru, dengan hati yang baru. Sebab keselamatan telah menjadi milik kami. Sebab Tuhan telah membebaskan kami dari cengkraman si jahat, dari kuasa-kuasa si iblis, roh-roh penghancur. Sesungguhnya oleh karena kasih-Mu, kami beroleh keselamatan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkatilah hidup dan kehidupan mereka. Ketika memulai aktivitas hingga mengakhiri aktivitasnya hari ini, hendaklah semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hendaklah kami setiap umat-Mu bersungguh-sungguh mempunyai kekuatan dan kemampuan mengabarkan firman-Mu dan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup dan kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang takut dan khawatir Tuhan kuatkan, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka beroleh semangat yang luar biasa dan percaya hanya Tuhan Sang Juru Selamat, hanya satu nama, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan hidup dan kehidupan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hendaklah melalui hidup kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara sekaliannya. Amin.